Kita tahu ayat kursi itu di masyarakat sangat populer sekali. Karena memang ayat kursi ini beberapa ulama yang sudah mendapatkan maziyahnya atau keistimewaannya memang sudah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku, para insan yang mulia, para arif dan bijaksana, kaula muda yang berenergi dan berbahagia. Kita tahu ayat kursi itu di masyarakat sangat populer sekali. Karena memang ayat kursi ini beberapa ulama yang sudah mendapatkan maziyahnya atau keistimewaannya memang sudah banyak. Kita dengan ayat kursi ini sangat tidak asing lagi di masyarakat. Ayat kursi ini menjadi simbol bacaan Al-Quran di masyarakat, menjadi simbol agama, menjadi simbol bacaan kalimat-kalimat yang baik di masyarakat. Karena memang bacaan-bacaan di dalam masyarakat itu ketika dibaca memang memiliki efek tersendiri. Jangankan Al-Quran, selain Al-Quran atau bahasa Jawa misalnya, ada kalimat-kalimat tertentu yang dibaca oleh masyarakat secara berulang-ulang, ya kemudian membangkitkan atau memberikan efek positif kepada pembacanya, atau di Jawa dikenal dengan mantra. Atau di Madura ada juga, kata orang Madura itu cap-ocapan. Ketika diulang-ulang terus ya memang memberikan efek karomah. Dan itu sudah dirasakan oleh orang-orang yang menekuni itu dan memberikan efek yang positif kepada masyarakat. Misalnya di zaman dulu ketika pengobatan medis tidak sebegitu mudah kita jangkau seperti saat ini, maka orang-orang tua saya, orang-orang tua kita dulu yang diandalkan adalah ya bacaan-bacaan ini. Misalnya di dalam Madura, di desa saya itu, ketika dulu waktu saya masih kecil, ketika ada orang sakit perut, menjangkau dokter itu sulitnya bukan main pada saat itu, maka yang dibaca oleh masyarakat adalah bacaan yang memang sudah dikelola, sudah diolah oleh para pendahulunya, kemudian karena dikelola ya ampuh bacaan itu. Misalnya ketika ada orang sakit perut, ada doa begini dulu, lucu memang, tetapi ya efeknya betul-betul ada. Memang betul-betul orang yang sakit perut itu sembuh. Ketika ada orang datang sakit perut kepada seorang yang ahli, kemudian perutnya dipegang, langsung dibacakan manu kocu, manu kepacek, buntoken paskapasan, sakit tabuh, sakit ate, kentoken cerapatan.
Nah, dengan itu ya sembuh. Ya memang sembuh seperti sedia kala. Itu dulu. Jadi apalagi Al-Quran. Tentu ulama-ulama besar itu karena mengulang-ulang ayat kursi itu betul-betul memberikan efek yang agung kepada mereka. Ayat kursi yang telah kita bahas sebelumnya itu ada beberapa nama. Sekarang nama ayat kursi yang ketiga, Al-Ismu Tsalis Sayyidatu Ayil Quran. Nama yang ketiga dari ayat kursi itu adalah tuannya ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat kursi ini menjadi kepala sukunya, menjadi tuannya, menjadi pemimpinnya dari ayat-ayat Al-Quran. Lima rawa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Qur'an ayatul kursi kadza fit tajrid. Sebuah hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, likulli syai'in sanamun, setiap sesuatu itu mempunyai punuk, mempunyai simbol simbol kalau hewan itu punuk berada di antara leher dan badan sebelah atas, yang bentuknya itu agak meninggi, itu punuk. Jadi punuk itu sebuah simbol kegagahan dari sesuatu. Likulli syai'in sanam, setiap sesuatu itu mempunyai punuk, dan punuknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, suratul Baqarah. Fiha, dan di dalam ayat surat Al-Baqarah itu ada Sayyidah Quran, tuannya ayat-ayat Quran, yaitu ayat kursi. Jadi ayat kursi ini memang dari Nabi sendiri itu dijelaskan sebagai ayat yang menunjukkan keagungan, menunjukkan kehaibahan, menunjukkan dignity, sebuah harga diri, simbol besar. Oleh karena itu ulama-ulama itu sangat wajar sekali ketika menjadikan ayat kursi ini sebagai bacaan-bacaan yang dirutinkan di masyarakat. Ini diterangkan di dalam kitab At-Tajrid. Kemudian ada hadis lagi, Ibnu Al-Anbari wal Baihaqi an Aliin Ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi alaihi salatu wassalam qala sayyidatu ayil Qur'an Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kadza fit durril mansur. Banyak sekali mengenai kehaibahan atau kehebatan ayat kursi ini. Salah satu hadis di sini yang diterangkan di dalam kitab Durrul Mansur karangan As-Suyuti, sebuah kitab tafsir yang besar yang menjadi rujukan ulama-ulama. Di sini dikatakan bahwa ayat kursi itu juga dijuluki sebagai Sayyidah Ayil Quran, tuannya ayat-ayat Al-Quran. Saudara sekalian, kita sebagai penerus daripada ulama terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ulama itu, misalnya menghususkan kepada ayat-ayat tertentu, itu di dalam rangka menjaga kedisiplinan kita. Dan ulama itu memberikan ayat-ayat yang pendek yang mudah diingat oleh masyarakat. Seperti ayat kursi ini, ayatnya pendek sekali,
mudah dibaca oleh masyarakat dan mudah dibuat rutinitas. Oleh karena itu, ini pengkhususan itu di dalam rangka menjaga kebiasaan umat membaca kalimat-kalimat thayyibat. Apakah ayat Al-Quran yang lain itu tidak penting? Ya penting juga, sangat penting sekali. Artinya kebiasaan ulama di dalam mendidik umat itu mengambil sesuatu yang mudah, dan itu biasanya dilakukan ketika dalam bentuk pengajian umum atau dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau di dalam kehidupan pribadi sendiri-sendiri, ya tentu silahkan sudah memperbanyak bacaan-bacaan yang panjang dan segala macam. Ini menunjukkan didikan ulama dalam Al-Quran mengkhususkan ayat-ayat tertentu itu tidak lain dalam rangka memberikan kemudahan. Mudah-mudahan kita, saya dan panjenengan semuanya rutin membaca Al-Quran, apalagi sampai khatam, atau kita mengkhususkan ayat-ayat tertentu, dan kita mendapatkan barokah yang melimpah yang menjadi bekal kita mulai hidup kita di dunia ini sampai di alam yang terakhir nanti. Kita menjadi hamba pilihan Allah bersama para kekasihnya Allah, para Rasul, para Nabi, berjumpa dengan keindahan di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.